Tragedi tol Brexit tidak berdiri sebagai keanehan atau sebuah kesalahan yang tidak disengaja, melainkan sebagai produk dari budaya politik yang telah lama menormalisasi penderitaan warga sebagai harga wajar dari pembangunan. Dalam logika ini, kemacetan ekstrim dianggap biasa. Korban jiwa diperlakukan sebagai risiko statistik dan kegagalan sistem disederhanakan dengan kalimat klise tentang besarnya jumlah pemudik. Negara dan masyarakat sama-sama terjebak dalam narasi bahwa selama infrastruktur terus bertambah, korban dapat dimaklumi sebagai efek samping yang tidak terhindarkan. Di titik inilah kematian kehilangan makna politiknya dan berubah menjadi angka yang bisa dinegosiasikan. Secara sosiologis, Brexit memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara pembuat kebijakan dan warga pengguna jalan. Mereka yang terjebak berjam-jam di dalam mobil, tidak memiliki akses pada pengambil keputusan, dan tidak memiliki mekanisme untuk menuntut keselamatan secara langsung ketika krisis berlangsung. Negara mengatur arus, membuka dan menutup jalan, menentukan prioritas proyek, sementara kita warganya hanya bisa patuh, menunggu, dan bertahan. Ketika sebagian dari masyarakat ini meninggal, kematian itu tidak mengguncang struktur kekuasaan, karena korban berasal dari kelompok yang secara politik tidak mengganggu stabilitas kebijakan. Dalam kerangka politik pembangunan, tragedi semacam ini juga menunjukkan bagaimana keberhasilan negara lebih sering diukur melalui citra dan kecepatan, bukan melalui kualitas perlindungan terhadap warganya. Infrastruktur menjadi alat legitimasi kekuasaan, bahkan dari semacam piala pencapaian dari suatu rezim. Tidak heran jika dalam periode tertentu, proyek-proyek infrastruktur sudah seperti perlombaan seremonial, di mana jalan tol diresmikan, proyek dipamerkan, angka kilometer dipublikasikan. Di sisi lain, kegagalan operasional dan korban jiwa tidak pernah mendapatkan panggung yang setara. Ketimpangan narasi ini menciptakan ilusi kemajuan, di mana negara tampak bergerak maju meski sebagian warganya tertinggal atau bahkan mati di sepanjang jalan. Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat perlahan ikut menyerap logika ini. Kematian akibat macet dianggap nasib buruk, bukan akibat kebijakan. Kritik digeser menjadi keluhan personal, bukan tuntutan struktural. Ketika publik berhenti menuntut keselamatan sebagai hak politik, negara pun kehilangan insentif untuk menjadikannya prioritas utama. Normalisasi ini membuat tragedi seperti Brexit tidak memicu krisis legitimasi, tetapi hanya memicu keprihatinan sesaat. Tol Brexit dengan demikian bukan sekadar kegagalan teknis lalu lintas, melainkan cermin dari bagaimana negara dan masyarakat bernegosiasi tentang nilai nyawa manusia. Selama pembangunan terus dipahami sebagai perlombaan fisik dan keselamatan diposisikan sebagai variabel tambahan, tragedi serupa akan selalu mungkin terulang. Bukan karena kita kekurangan jalan, melainkan karena kita terbiasa menerima kematian sebagai biaya yang masih bisa ditoleransi demi sesuatu